Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Ibu harap kalian dalam kondisi yang sehat dan masih semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran jarak jauh di tengah pandemi seperti ini. Pada hari ini, kita akan bersama-sama belajar mengenai flora dan fauna Indonesia. Sebelum kita lanjut ke materi flora dan fauna Indonesia, kita review sebentar materi pada pertemuan sebelumnya, yakni letak geologis Indonesia yang terletak di antara 3 lempeng, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Begitu juga dengan dampak yang ditimbulkan akibat pertemuan 3 lempeng tersebut. Kemudian, kita juga sudah belajar mengenai bentuk muka bumi di Indonesia. Bisa kalian lihat di layar kalian, ada dataran tinggi, ada dataran rendah, ada perbukitan, dan ada juga gunung atau pegunungan. Selain itu, kita juga sudah belajar mengenai angin muson barat dan angin muson timur. Sebelum masuk ke materi, silakan persiapkan buku IPS kalian, buku tulis atau buku catatan IPS, dan alat tulis. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah setelah mengikuti pembelajaran, kalian diharapkan mampu menjelaskan keragaman flora dan fauna di Indonesia dengan benar. Kemudian, apa yang akan kita pelajari hari ini? Sudah jelas mengenai flora dan fauna Indonesia. Flora adalah tumbuhan atau tanaman, sedangkan fauna adalah satwa atau hewan. Indonesia memiliki keanekaragaman flora dan fauna atau keanekaragaman hayati yang sangat besar. Bahkan, keanekaragaman hayati di Indonesia termasuk 3 besar di dunia, bersama-sama dengan Brazil di Amerika Selatan dan Zaire di Afrika. Berdasarkan data dari Departemen Kehutanan dan Perkebunan pada tahun 1999, jumlah spesies tumbuhan di Indonesia mencapai 8.000 spesies yang sudah teridentifikasi, sedangkan jumlah spesies hewan mencapai 2.215 spesies. Spesies hewan meliputi 515 spesies mamalia, yakni hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan, 60 spesies reptil, 1.519 spesies burung, dan 121 spesies kupu-kupu. Besarnya keanekaragaman hayati di Indonesia ini berkaitan erat dengan kondisi iklim dan kondisi fisik wilayah. Suhu dan curah hujan yang besar memungkinkan tumbuhnya berbagai jenis tumbuhan di Indonesia. Nah, tumbuhan tersebut memerlukan air dan suhu yang sesuai. Semakin banyak air yang tersedia, maka semakin banyak tumbuhan yang dapat tumbuh. Dan karena itu pula, semakin banyak hewan yang dapat tinggal di daerah tersebut. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai persebaran flora di Indonesia. Yang pertama, ada Indo-Malayan, yakni kawasan Indonesia bagian barat, dan Indo-Australian atau kawasan Indonesia bagian timur. Lanjut ya. Selanjutnya, karakteristik flora di Indonesia. Di Indonesia bagian barat, itu lebih banyak meranti-merantian dibandingkan dengan Indonesia bagian timur.
Di Indonesia bagian barat, terdapat berbagai jenis rotan, sedangkan di Indonesia bagian timur, itu tidak terdapat berbagai jenis rotan. Di Indonesia bagian barat itu jenis tumbuhan matoanya relatif sedikit, sedangkan di Indonesia bagian timur itu sangat banyak jenis tumbuhan matoa, khususnya di Pulau Papua. Di Indonesia bagian barat, jenis tumbuhan sagunya sedikit, sedangkan di Indonesia bagian timur banyak tumbuhan jenis sagu. Di Indonesia bagian barat juga tidak terdapat hutan kayu putih, sedangkan di Indonesia bagian timur banyak terdapat hutan kayu putih. Di Indonesia bagian barat terdapat berbagai jenis tanaman nangka, sedangkan di Indonesia bagian timur tidak terdapat berbagai jenis tanaman nangka. Bisa dicermati ya, perbedaan antara flora Indonesia bagian barat dan flora Indonesia di bagian timur. Nah, ini adalah contoh kawasan Indo-Malayan, meliputi Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Tumbuhannya berupa banyak tumbuhan nangka dan banyak tumbuhan meranti. Tolong dicermati ya anak-anak. Kemudian kawasan Indo-Australian ini meliputi Pulau Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Tumbuhannya lebih banyak tumbuhan sagu dan terdapat hutan kayu putih. Selain sagu dan kayu putih, di Indonesia bagian timur juga banyak terdapat tanaman matoa, terutama di wilayah Papua. Bisa dilihat ya gambar pohon matoa itu seperti apa. Nah, sudah selesai dengan persebaran flora di Indonesia, kita lanjut ke persebaran fauna di Indonesia. Fauna di Indonesia ini dibagi menjadi 3 tipe. Yang pertama, fauna bagian barat atau tipe Asiatis, kemudian fauna bagian tengah atau tipe peralihan, dan fauna bagian timur atau tipe Australis. Garis yang memisahkan fauna Indonesia bagian barat dan tengah dinamakan garis Wallace. Sedangkan garis yang memisahkan fauna Indonesia bagian tengah dan timur dinamakan garis Weber. Bisa cermati pembagian wilayah sebaran fauna di Indonesia di peta yang ada di layar kalian, bahwa garis pemisah antara fauna Indonesia bagian barat dengan tengah adalah garis Wallace yang ada di sebelah kiri. Sedangkan pemisah antara fauna Indonesia bagian timur dengan tengah adalah garis Weber yang berada di sebelah kanan. Fauna Indonesia bagian barat disebut juga dengan tipe Asiatis, meliputi wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Apa saja sih contoh fauna Indonesia bagian barat? Mari kita simak satu persatu ya anak-anak. Untuk mamalianya ada tapir, gajah, banteng, dan harimau. Bisa dilihat di layar kalian. Kemudian ada rusa, orang utan, badak bercula satu di ujung kulon, dan bekantan. Kemudian ada berbagai jenis kura-kura, ular, buaya, dan hewan terenggiling. Untuk unggasnya ada berbagai jenis, namun Bu Guru hanya cantumkan 2, yakni jalak Bali dan elang Jawa. Untuk jenis ikan,
Ada Sungai Mahakam yang di dalamnya terdapat ikan pesut, yakni ikan sejenis lumba-lumba yang memang hanya hidup di Sungai Mahakam. Selanjutnya, fauna Indonesia bagian tengah, meliputi wilayah Sulawesi, Maluku, Timor, Nusa Tenggara, dan sejumlah pulau kecil yang ada di sekitar pulau tersebut. Untuk faunanya ada ikan duyung, anoa, babi rusa, dan kuskus. Kemudian ada monyet hitam, tarsius, kuda, dan komodo, khususnya komodo yang ada di Pulau Komodo, Nusa Tenggara. Untuk jenis burung ada raja udang, rangkong, mandar, dan maleo. Nah, sekarang kita akan cari tahu mengenai Pulau Komodo. Pulau Komodo merupakan sebuah pulau yang terletak di Kepulauan Nusa Tenggara, tepatnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pulau Komodo ini dikenal sebagai habitat asli hewan komodo, dan pulau ini dijadikan sebagai kawasan Taman Nasional Komodo. Sekarang kita lanjut ke fauna Indonesia bagian timur, meliputi wilayah Papua, Halmahera, dan Kepulauan Aru. Di Indonesia bagian timur ini tidak terdapat jenis kera, dan ikan air tawar jenisnya sangat sedikit. Hewan-hewannya ada oposum layang, kanguru pohon, walabi, dan kanguru. Ada pula buaya, kelelawar, dan landak irian. Untuk jenis burungnya ada burung kasuari, nuri, dan cendrawasih. Nah, sudah selesai bahasan kita mengenai flora dan fauna di Indonesia. Apa kesimpulan pembelajaran pada hari ini? Silahkan kalian tuliskan di buku catatan kalian mengenai kesimpulan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Untuk materi selanjutnya, kita akan belajar mengenai perubahan akibat interaksi antar ruang. Kiranya cukup sekian dari Ibu Guru. Terima kasih atas perhatian kalian. Jaga kesehatan dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.